Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal mudatan bil lisani yafqahu qawli. Selamat pagi di hari ini. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, dalam kebaikan dan keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap langkah kita semoga diridhoi. Di pagi hari sementara ba'da subuh, semoga kita benar-benar dalam kondisi yang terbaik hari ini sehingga bisa menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Baik, kita akan lanjutkan kali ini dalam sebuah konsep yang mungkin menarik ya. Untuk refleksi hari ini, membangunkan motivasi diri kita, membangunkan kehidupan kita, sehingga kita bisa berjalan di muka bumi ini dengan rasa bahagia dan percaya diri. Di dalam kehidupan kadangkala kita banyak persoalan yang harus kita hadapi. Hanya saja satu persatu persoalan itu harus bisa diurai. Kalau tidak bisa mengurai satu persatu persoalan, maka masalah itu akan menjadi hambatan bagi perusahaan kita, bagi usaha kita, bagi kehidupan kita. Baik, selamat pagi, mungkin teh pagi, kopi pagi bisa mengiringi spirit semangat pagi hari. Baik, kata kuncinya adalah ketika kita mengawali aktivitas di pagi hari atau mengawali pekerjaan, maka awalilah dengan percaya diri. Kenapa begitu? Percaya diri inilah embrio. Bahasane Jawa ngono kentos. Mula kentos ki kudu atos. Nek kentos gak atos, maka prinsip yang dikerjakan kurang kuat. Kalau prinsip yang dikerjakan kurang kuat, maka sulit untuk bisa meraih keberhasilan. Jadi percaya diri itu adalah percaya kepada kemampuan kita, ya, pada potensi kita, pada semua kekuatan fisik kita, kekuatan insting, kekuatan jiwa, kekuatan analisa, kekuatan pengembangan inspirasi. Itulah potensi diri yang kadang-kadang harus diulik, kadang harus digali. Ini orang lupa kadang-kadang mengesampingkan potensi diri, padahal potensi diri sangat luar biasa. Nah, maka dengan kekuatan yang luar biasa tadi, insya Allah semuanya bisa teraih dengan baik. Tapi sebaliknya kalau kita tidak punya keyakinan atau tidak pandai membangun potensi diri, maka dipastikan kehidupan sulit bisa berkembang. Maka sekali lagi kita harus lakukan itu dengan semangat pagi, semangat berkarya, tidak pernah berhenti dari langkah yang positif. Kalau melangkah kita tidak positif, ya parah. Maka mulailah dengan keyakinan pada diri sendiri kita. Yakinlah dengan yakin pekerjaan itu bisa diurai, bisa diselesaikan. Kalau tidak tahu ya tanya pada ahlinya. Dan jangan sampai negatif thinking orang, penghinaan, cacian itu melemahkan semangat kita. Justru harus dibangun dengan semangat baru, kehidupan yang baru. Kalau orang lain bisa, kita harus bisa. Kalau orang lain mampu, kita harus mampu, begitu. Jangan sampai justru kita kandas dalam kehidupan kita. Sekali lagi itu yang kami sampaikan, jangan sampai kandas. Kita harus terus bangun semangat, bangun kemauan yang sangat keras. Kalau kita tidak bangun hari ini kapan? Makin hari makin tua, makin hari makin meletre. Maka sekali lagi jangan pernah kita diam tanpa ada maknanya. Jangan pernah kita diam tanpa ada kualitas pekerjaan yang baik. Jangan kita hanya diam tanpa bergerak, tanpa meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan kita. Terus evaluasi dan evaluasi. Jadi jangan pernah menyerah ya. Karena apa? Karena menyerah itu tanda kalah. Biarpun sakit, biarpun terluka, biarpun babak belur,
harus raih itu keuntungan, harus raih target tujuan yang berakhir sebelum ajal datang. Tetapi yakinlah, tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita yakinlah Allah lah yang mendampingi kita. Asalkan kita datang kepada Allah, kita datang pada Tuhan, memohon dukungan Tuhan agar apapun pekerjaan kita bisa diselesaikan. Tanpa itu rasanya juga sulit. Memang ikhtiar harus dilakukan. Tetapi sebagai makhluk yang spiritual, kita tetap memohon pertolongan Allah agar pekerjaan ini dimudahkan, menjada wajada. Nah, lakukan sesuatu yang membuat diri kita di masa depan itu membuat orang bisa melihat kita. Kadang kita tidak dipandang karena kita merasa tidak mampu. Kadang kita tidak dipandang karena merasa kita miskin. Kadang kita tidak dipandang karena kita tidak sarjana. Kita buktikan kita bisa, kita mampu dan kita bisa. Percayalah pada diri kita dan kemampuan kita. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah pontang-panting dalam kehidupan ini. Tapi lakukan terus bahwa kita ini bisa, kita ini mampu. Kadang orang merasa ya menyerah, kalah ketika sudah dicaci, kemudian meletre, takut menjalani pekerjaan. Maka mulailah dari manapun kamu berada, dari posisi manapun kamu berada, lakukan hari ini sebaik-baik mungkin. Jalankan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Apapun yang kita azamkan baik, apapun yang kita niatkan baik, Allah tidak tidur. Allah pasti membantu kita. Asalkan jangan lakukan maksiat, jangan lakukan kemungkaran, terus lakukan kebaikan, menebarlah kebaikan di muka bumi ya Allah, sehingga semuanya akan berjalan baik-baik saja. Tapi sebaliknya, kalau kita menebarkan kebencian, menebarkan kemungkaran, menebarkan masalah, maka dimanapun kita akan dirundung duka, dimanapun kita akan dicaci dan dimaki. Maka teruslah meminta kepada Allah agar kita mendapatkan keberkahan hidup dan jiwa yang besar. Jadi seandainya orang-orang yang besar sepanjang sejarahnya adalah mereka yang lebih banyak bekerja daripada banyak bicara. Jadi janganlah banyak bicara tanpa ada kualitas pekerjaan yang kita kuasai. Jangan banyak ngomong, tapi ya omong doang tapi hasilnya tidak nyata. Maka lebih baik kita tunjukkan karya jiwa, karya raga, kekuatan kita. Itu lebih baik. Diam tapi berkarya, itu lebih baik daripada kita ngomong. Kadang kita belum punya karya, justru dicibir orang. Jadi dalam sewaktu-waktu misalnya kita ada benturan, maka berhentilah menangis, berhentilah bersedih. Karena apa? Tuhan pasti memberikan jalan, Tuhan pasti memberikan kekuatan agar kita bisa hadir di muka bumi ini dengan semangat baru. Terus apa yang harus kita lakukan? Apapun, asalkan punya nilai. Apapun asalkan bermakna. Apapun asalkan ada nilai positif, begitu. Maka doronglah diri kita ini, ya. Tidak ada orang lain yang peduli untuk kita. Maka kitalah yang peduli. Ketika kita lapar, carilah makan karena kita yang tahu bahwa kita lapar. Ketika kita haus, maka carilah minum karena kita yang tahu. Kita hanya tahu kebutuhan kita. Orang lain tidak mengerti kalau kita nggak cerita. Belum tentu orang lain empati pada kita. Belum tentu orang lain peduli dengan kita. Maka diri kita ini yang peduli kita. Ya, maka buatlah nilai positif, nilai lebih agar kita bernilai dan berkualitas. Ya, maka orang lain belum tentu menolong dan mengerti kita. Ya. Dan bila memungkinkan, ulik terus siapa diri kita, apapun kekuatan kita, apapun kelemahan dan kekurangan kita yang harus kita tutupi, apapun kelebihan kita, potensi diri kita untuk bisa dikembangkan menjadi nilai-nilai kebaikan, menjadi profit, menjadi bisnis, menjadi kemitraan. Kita harus kenali siapa kita,
Kita adalah insan yang berguna. Kita adalah insan yang bermanfaat. Kita adalah insan Tuhan yang harus memayu-hayuning bawono langgeng. Harus menjaga bumi keabadian ini dengan rasa sayang, dengan rasa cinta, dengan rasa kasih. Maka jangan pernah ngelepreh, jangan pernah berhenti. Karena ingat ini, hidup bukan untuk mencaci maki, hidup bukan untuk mencela manusia, tetapi hidup untuk berkarya nyata. Jika hidup ini hanya mencela, hidup ini hanya menghardik, percuma roh kita, jasad kita yang dihembuskan di muka bumi ini kalau untuk mencela dan mencaci maki. Karena kita tidak bisa membuat nyamuk, kita tidak bisa membuat ikan, kita tidak bisa menumbuhkan buah-buahan dari pepohonan. Maka idealnya kita tetap khusyuk dan tawadu. Hadapkan kolbu kepada Allah. Hidup bukan untuk saling mencela, ya, tetapi harus saling menutupi kekurangannya, saling melengkapi kekurangan kita, saling menguatkan sesama teman, bukan saling menjegal, bukan menggunting di dalam lipatan, tetapi kita harus terus semangat di dalam kehidupan ini. Jangan pernah menilai orang lain dari kekurangannya, karena tidak sedikit, ya, mungkin kita juga punya kelemahan. Siapa tahu orang tersebut menyembunyikan kehebatannya. Siapa tahu orang tersebut menyembunyikan kelebihannya. Kita tidak tahu. Kadang ada orang kaya bersembunyi di balik pakaian miskinnya. Kadang orang pintar bertanya di balik kebodohannya. Kadang orang memang menyembunyikan diri dan beruzilah karena lebih aman dan nyaman asik di dalam zikir dan memohon kekuatan Tuhan. Ingat, jangan pernah meremehkan insan siapapun yang hadir di depan kamu. Baik, kita pun bisa mengubah masa depan kita, ya, dengan mengubah sifat kita yang dimulai dari sekarang. Maksudnya apa? Seringkali kita lupa bahwa yang menjadi ganjalan, menjadi penghalang terbesar dalam kehidupan kita justru adalah diri kita, kekurangan kita. Kita tidak mau maju, kita tidak mau menerima kritik dan saran. Kita terus diam dalam kekurangan, tidak pernah merubah. Seperti halnya anak telur yang di dalam telur tidak pernah keluar dari cangkangnya telur. Kami ulang, seperti anak ayam yang di dalam telur, dibungkus telur, tidak mematok cangkangnya sehingga cangkangnya tidak pecah dan tidak bisa keluar menikmati matahari dan bumi yang indah penuh pesona. Maka kalau kita ini anak-anak ayam, patok aja itu cangkang yang menyulitkan, yang memblok kita, sehingga kita bisa keluar, bisa menikmati hidup ini dengan rasa bahagia, rasa indah dan penuh kebahagiaan. Baik, jadi apapun bentuknya, cintailah diri kita, tetapi tidak boleh ujub, tidak boleh sombong. Kita ingat bahwa kehebatan kita, potensi kita, akal pikiran kita diberi oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah. Maka kita tidak boleh sombong. Sombong hanyalah pakaian Tuhan, pakaian Allah. Manusia, makhluk tidak boleh sombong. Lihatlah berapa orang hancurkan kesombongan. Cerita Fir'aun, cerita Namrud. Orang-orang yang sombong digulung dari muka bumi. Maka jangan pernah makhluk merasa hebat dan sombong di hadapan Allah. Ya. Baik, mungkin di antara kita ada orang yang suka ngerumpi, mungkin ada orang yang kita merasa nervous, dijahili orang, mungkin dihina dan dicaci, dilecehkan. Tidak usah digubris, tidak usah digagas, ora perlu dipeduleni, gak usah digagas. Rasa gagas lambene wong. Gagas hidup kita saja, mikir hidup kita saja, agar kita menjadi bernilai dan baik, agar kita punya uang untuk kebaikan dan sedekah, untuk keluarga kita dan handai tolan kita. Bukan hanya kita meratapi suara orang yang nyinyir di hadapan kita, yang melemahkan semangat kita. Maka kebanyakan orang memang lebih senang membicarakan kekurangan.
tanpa memikirkan kekurangan dirinya sendiri. Itu yang sering terjadi. Kita mencaci orang, mencela orang, tapi diri kita nggak pernah dikoreksi. Diri kita nggak pernah muhasabah. Sehingga seseorang tadi lupa bahwa dirinya juga banyak daki, banyak kotoran, banyak debu yang menempel di pakaian dan tubuhnya. Maka dicermati agar kita bukan termasuk tipe orang tersebut. Nah, kita kadang-kala perlu muhasabah, perlu menyendiri di dalam kehidupan ini. Bisa koreksi diri. Apakah kekuranganku, apakah kelebihanku? Tuhan, tutuplah kekuranganku dengan ikhtiar belajar ini. Sehingga kami menjadi pintar untuk bisa menghadapi bumi ini, melakukan kebaikan dan kesejahteraan di muka bumi. Maka terus kita lakukan perbaikan dan perbaikan. Jadi marilah kita gemakan rasa cinta. Kita gemakan mata uang kita dengan mata uang cinta. Karena mencintai bukanlah tentang memberikan dalam kebaikan, tetapi memberikan yang terbaik dalam kekurangan. Kadang-kadang memang kita tidak yang terhebat. Dengan kekurangan kita pun masih bisa menumbuhkan rasa cinta. Ketika kita miskin, kita pun masih bisa sedekah, biarpun dengan sebuah senyum. Tabasumuka fi wajhi hakika sodakotun. Tersenyumlah kepada saudara kita, itu adalah bagian daripada sedekah. Ya, maka tersenyumlah. Baik, untuk sukses tidak perlu menunggu kesempurnaan. Untuk hebat tidak harus menunggu kita harus mempunyai gelar S2, S1, tidak. Ya, menunggu kesempurnaan sia-sia. Hanya membuat kita membuang waktu untuk berkreasi dan melakukan kebaikan. Kadang saya akan sedekah saat kaya. Kadang saya ingin membangun kebaikan, kerajaan kebaikan ketika omset saya sudah 200 juta. Enggak usah. Lakukan infak dari 1.000, dari 2.000, dari 5.000. Biarpun kondisinya pas-pasan, lakukan kebaikan biarpun dengan kecil. Karena Allah tidak sekedar memandang besar atau kecilnya, tetapi yang dipandang adalah nilai keikhlasan dari kolbu. Bukan persoalan sekian ratus juta, sekian miliar. 1.000, 2.000, 5.000 ikhlas. Itu pun bisa menjadi permata yang indah di surganya Allah. Menjadi tabungan investasi jariah yang luar biasa. Maka jangan pernah menyerah, Teruslah eksis dan semakin eksis. Dan mulailah belajar mencintai diri sendiri dan mencintai juga orang lain dengan segala kekurangan. Karena untuk mewujudkan kelengkapan atau kesempurnaan sangat sulit. Maka mulailah mencintai dari segala kekurangan. Mulailah mencintai dari segala kelemahan. Karena apa? Cinta saat di dalam kekurangan mungkin lebih indah daripada saat dalam berlebih. Ketika mungkin dalam kesederhanaan kita tetap mengembangkan cinta, maka sejatinya hidup ini amat sangat indah. Bukan persoalan apapun, karena Tuhan menata kehidupan dari yang terkecil semut itu indah. Tuhan menata kehidupan membuat gajah itu pun indah. Tuhan membangun bangunan alam semesta gunung yang besar itu pun indah. Tapi Tuhan menciptakan sesuatu yang kecil. Apa itu kupu-kupu itu pun indah. Sebenarnya persoalan indah bukan persoalan besar ataupun kecil. Indah adalah sesuatu yang pas bisa nikmati dan bermanfaat pada fungsi tertentu. Itulah keindahan. Jadi jangan pernah merasa pesimis dan yakin. Maksudnya merasa pesimis dan minder. Sehingga kita tidak bisa berkembang. Maka setiap orang dapat melakukan yang terbaik meskipun dengan segala kekurangannya. Tidak ada kata sia-sia dalam kehidupan. Biarpun orang itu punya kelemahan banyak, tapi pasti dia punya sesuatu yang positif dalam kehidupannya. Ketika orang itu banyak kekurangan, kebodohannya banyak, tetapi yakinlah Tuhan menciptakan satu kelebihan yang kita tidak tahu. Maka jangan pernah membenci kekurangan orang. Jangan pernah membenci kelemahan orang. Karena apa?
Karena Allah pasti sedang menyembunyikan kebaikan-kebaikan mereka. Kemudian terkadang, terkadang yang sempurna tidak selalu bahagia. Tapi jika kamu dapat menerima kekurangan, kamu akan bahagia. Kadang orang sudah diberi kaya, tidak merasa kaya. Kadang orang diberi kesehatan, mata yang bisa melihat, telinga bisa mendengar dengan normal, dan segala macamnya, lisan yang bisa bicara, dia nggak sadar. Itu dianggap bukan kenikmatan. Lalu nikmat mana yang didustakan sama Allah? Maksud kami sama manusia. Allah sudah memberikan kenikmatan yang banyak. Allah memberikan kenikmatan kepada banyak yang luar biasa. Tapi kita lupa. Kita bisa ngomong, kita bisa berjalan, diberi kesehatan, bisa melihat, bisa mendengarkan. Kita menghirup oksigen tidak bayar, gratis. Tapi kita tidak bersyukur sama Allah. Kita hanya merasa kurang, merasa miskin. Persoalan materi aja kita bisa menghardik kehidupan. Padahal Allah memberikan kita kesehatan, berapa kaki kita nilainya, berapa ginjal nilainya, berapa nilainya jantung, berapa nilainya limpa, berapa nilainya otot, urat nadi. Orang gak pernah mikir ke sana. Orang hanya menuntut Tuhan, merasa kurang. Tetapi dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Siapa yang tidak syukur sama Allah, maka dia dalam bahaya. Siapa yang bersyukur ditambahin nikmatnya, tetapi kalau nggak syukur, berarti dia kufur nikmat. Dia sangat tidak bisa menikmati kebahagiaan itu sendiri. Oke, itu kawanku. Semoga hari ini di refleksi ba'da subuh ada manfaatnya yang positif bagi kehidupan kita. Banyak kekurangan kami. Paling tidak channel Sukamto Sastrodimedjo channel ini menjadi amal jariah ketika saya sudah meninggal. Ketika dibaca orang, didengar orang, dinikmati, barangkali ada sedikit debu yang bermanfaat kebaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Masih bersama kami, saya Sukamto Sastrodimedjo di bingkai motivasi informasi dalam YouTube-nya yaitu Sukamto Sastrodimedjo channel. Sekali lagi terima kasih atas motivasi, atas subscribe-nya, atas like-nya, dan bila berkenan kami beri masukan lewat komentar-komentarnya. Terima kasih, mohon maaf, barakallah, Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.